Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sina dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah. NIM saya A201351. Saya dari semester 3 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori spiral keheningan. Lahirnya berbagai teori komunikasi tidak terlepas dari kehadiran media massa di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Aktivitas media massa ini kemudian menimbulkan berbagai fenomena komunikasi. Dan selanjutnya para ahli mengamati serta mengkaji fenomena tersebut. Dari pengkajian ini lahirlah berbagai asumsi, model komunikasi sampai teori komunikasi. Sebagai contoh adalah hasil pengamatan dari Skarman terhadap fenomena komunikasi massa, yakni pemberitaan siaran radio yang menimbulkan kepanikan warga masyarakat. Fenomena ini kemudian melahirkan teori peluru. Begitu juga halnya dengan teori spiral of silence yang dikemukakan oleh Elizabeth Noel Newman. Dalam ilmu komunikasi, teori spiral of silence adalah salah satu teori komunikasi massa di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu, namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opininya karena merasa terisolasi. Sehingga opini ini tidak bersifat terbuka alias tertutup. Untuk memahami teori ini ada baiknya diawali dari pengertian secara harfiah. Dari kata spiral of silence, bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka secara kebahasaan kata spiral dapat diterjemahkan sebagai lingkaran. Dan kata spiral oleh orang Indonesia sering dipakai untuk menyebutkan benda yang berbentuk lingkaran. Sedangkan kata silent diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti keheningan. Jadi arti dari spiral of silent teori adalah teori spiral keheningan. Ada juga yang lebih suka menyebutnya dengan kata teori spiral kebisuan. Teori spiral of silence yang dikemukakan oleh Elizabeth Noel Newman mencoba menunjukkan bagaimana komunikasi interpersonal dan pesan yang disampaikan oleh media massa bekerja secara bersama dalam mengembangkan opini publik. Sebagai seorang peneliti politik, Noel Newman mempelajari bahwa dalam pemilihan umum pemilu, beberapa pandangan atau opini tertentu tampak lebih mengemuka dibandingkan pandangan atau opini lainnya. Ia juga melihat bahwa banyak orang yang tidak mengemukakan pandangannya dan memilih diam daripada membicarakan atau membahas pandangan tersebut. Noel Newman menyebutkan situasi tersebut sebagai spiral keheningan yang terjadi ketika orang mengemukakan opininya karena merasa pandangannya mewakili pandangan yang populer. Sedangkan mereka yang merasa opininya tidak mewakili pandangan populer memilih untuk diam. Proses ini terjadi dalam pola atau bentuk menyerupai spiral. Sedemikian rupa sehingga satu pendapat akan berakhir dengan publisitas dan popularitas tinggi. Sedangkan pendapat lainnya akan berakhir dengan publisitas dan popularitas yang rendah. Prinsip spiral keheningan dapat diterjemahkan dengan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap orang memiliki cara dan pandangan yang sering dinyatakan dalam bentuk pemilihan pesan-pesan tertentu yang tidak jauh berbeda dengan sebagian besar pilihan orang lain. Sebagai contoh adalah ketika seseorang mengemukakan pendapatnya di tengah-tengah sekumpulan orang yang sedang berdiskusi membicarakan suatu permasalahan tertentu. Pendapat yang dikemukakan merupakan pilihan yang telah dipertimbangkan dan dipikirkan oleh orang tersebut, bahwa pendapatnya itu bukanlah pendapat yang ekstrim dan bertentangan dengan pendapat orang yang ada di sekitarnya. Tetapi pendapat yang dikemukakan itu adalah pendapat yang juga merupakan pendapat dari sebagian besar orang yang ada di sekitar tersebut. Kenapa orang tersebut tidak berani memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat kebanyakan orang? Hal ini dikarenakan adanya rasa khawatir akan diasingkan atau juga disingkirkan oleh kelompok jika ia memiliki pendapat yang berbeda dengan kelompoknya. Perbedaan pendapat dengan pendapat kelompok umumnya akan dihindari
oleh orang yang khawatir akan diasingkan keberadaannya dalam kelompok. Spiral keheningan merupakan gejala atau fenomena yang melibatkan saluran komunikasi personal dan komunikasi melalui media massa. Media berfungsi menyebarluaskan opini publik yang menghasilkan pendapat atau pandangan yang dominan. Sementara individu dalam hal menyampaikan pandangannya akan bergantung pada pandangan yang dominan. Sedangkan media pada gilirannya akan cenderung memberitakan pandangan yang terungkap dan karenanya spiral keheningan berlanjut. Lebih lanjut, Noel Newman menyatakan bahwa kekuatan media massa untuk menjadikan opini sebagai dominan diperoleh dari kehadirannya di mana-mana, pengulangan pesan yang sama dalam suatu waktu, dan konsensus tentang nilai-nilai di antara mereka yang bekerja dalam media massa yang kemudian direfleksikan dalam isi media massa. Kesimpulannya, kelahiran teori spiral keheningan diawali dari adanya upaya para ilmuwan dalam menjelaskan fenomena komunikasi. Penjelasan terhadap fenomena komunikasi tersebut pada awalnya merupakan berupa asumsi saja. Kebenaran asumsi tersebut melahirkan teori spiral keheningan. Sekian sedikit penjelasan video dari saya. Apabila banyak kesalahan-kesalahan, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.